Bekasi apa kabar? Tepuk tangan semua, silakan duduk teman-teman. Saya manggilnya teman-teman ya, kan? Tidak, Prudential tidak pernah mengenal kata tua ya, selalu muda karena tiap minggu cair. Tepuk tangan dong buat Prudential ya. Oke teman-teman jangan berekspektasi ya, ini AI. Takutnya, wah cantik banget yang datang begini ya, lebih cantik maksudnya ya, kalah AI ya kan. Oke teman-teman, terima kasih dulu pertama-tama ya sebelum saya masuk ke materi dan perkenalan profil saya. Saya berterima kasih untuk KPM Honor Pak Mulyanto, Pak Wahyu juga yang sedang ada di luar kota, yang mengundang, Ciuli yang bantu jemputin di bawah, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, Keisha di sini sharing, bukan mengajarkan ya, sharing aja. APBN ambil positif, buang negatif. Kembali lagi semua yang terbaik adalah dari leader teman-teman semua ya. Oke, nama saya Keisha Panggerapan teman-teman. Ini gimana ya nextnya? Oke. Nama saya Kezia Panggerapan. Saya asalnya Manado. Di sini ada orang Manado? Nggak ada ya? Oh iya. Saya asalnya Manado. Lulusan SMK Pariwisata Perhotelan. Pekerjaan saya sebelum Prudential itu bahasa kerennya sih freelancer ya. Tapi sebenarnya SPG cenah. Ya. Iya, SPG ya. Kalau suka ke PRJ, G-Expo, ada SPG yang jual rokok, itu saya salah satunya zaman dulu ya. Jadi SPG event ini kenapa udah hilang ya? Oke. Nah, terus tempat lahir Manado, saya nggak taruh tanggalnya karena itu rahasia terbesar. Kira-kira di sini ada yang bisa tebak saya umur berapa? Aduh, makasih. Nomor rekeningnya sebentar ya. Sebenarnya saya kalau ketemu orangnya, saya suka bilang saya selalu 25. Leader saya bilang 10 tahun kamu ketemu Keisha lagi, dia umurnya tetap 25. Karena umur saya sudah stuck di 25 gitu ya. Sudah tidak bisa nambah lagi gitu, karena selalu muda ya kan. Tapi sebenarnya saya kelahiran 1994, jadi umur 31. Nggak percaya ya? Masih kelihatan 25 ya? Nah, jadi teman-teman, saya itu sekilas ya tentang background saya sebelum saya join Prudential. Jadi tadi kalau teman-teman lihat di sandepan saya itu di Manado dari umur 5 tahun orang tua saya divorce, terus mereka nyari aman, nggak mau di mama, nggak mau di papa, mereka ngasihnya ke wali, oma, mamanya papa saya. Diurusin sama oma, sekitar usia 11 tahun ya, saya kelas 6 SD mungkin, papa dipanggil Tuhan, dipanggil yang Maha Kuasa. Itu nanti saya cerita juga salah satu yang buat saya yakin sama bisnis ini karena saya ngerasain gimana kehilangan seorang ayah dan tidak ada, kalau sekarang kita bilang ini ya, UP jiwa gitu, warisan ya. Nah, terus singkat cerita, tante om saya yang harus ngebiayain saya sekolah. Mereka bilang, Keisha, kamu kita sekolahin cuman bisa sampai SMA. Karena SMA itu harus kuliah, jadi kita masukin kamu di SMK ya, kejuruan gitu teman-teman ya. Biar kalau kamu udah lulus, kamu bisa langsung kerja. Kalau kamu memang mau kuliah, ambil gelar sarjana gitu, kamu bisa sambil kuliah, kan ada kan yang kuliah sambil kerja gitu. Jadi kamu bayar kuliah kamu pakai gaji kerja kamu gitu kan. Nah akhirnya puji Tuhan setelah saya lulus, saya langsung melamar. Waktu itu pertama kali saya kerja di Holland Bakery ya teman-teman. Nah itu puji Tuhan dari 10 teman-teman saya bareng-bareng kita melamar. Waktu itu pertama banget Holland Bakery. Di Manado tuh ya teman-teman, kalau ada sesuatu yang baru pasti rame banget deh gitu kan, daerah soalnya. Nah di Manado itu buka Holland Bakery pertama kali, kita langsung melamar lah. Nah dari 10 itu yang keterima cuma 2, satu cowok, satu cewek. Nah ceweknya saya, puji Tuhan. Dari saya kerja di Holland Bakery, saya ngerasain enaknya nih pegang duit kan. Ih enak nih dapat duit kan. Waktu itu kalau nggak salah gajinya pertama zaman itu 1.250.000 deh pada zaman itu ya. Jadi kayak wah enak nih pegang duit. Udahlah nggak usah kuliah gitu. Ngapain kuliah kan? Udah belajar lagi ya kan, sakit kepala. Udahlah kita udah ngerasain enak punya duit lah.
Singkat cerita, dari Holland Bakery itu hanya bertahan 2 bulan. Biasalah anak-anak muda kan kaget pegang uang, belanja-belanja gitu. Apa namanya? Apalagi orang Manado ya. Kalau orang Manado kan banyak yang bilang lebih baik kalah aksi, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi gitu. Jadi istilahnya lebih baik nggak makan, yang penting kita apa sih? Iya gaya. Wah udah tahu semua, tapi saya bukan Manado seperti itu ya teman-teman. Bukan seperti itu, maksudnya kebanyakan, tapi ada yang positif seperti saya gitu ya. Nah, akhirnya setelah 2 bulan itu saya keluar tuh dari Holland. Terus abis itu teman apa namanya ngajakin untuk masuk di jadi resepsi waktu itu di Diva Karaoke, kalau teman-teman tahu ya, punya Rosa gitu ya, franchise-nya Rosa. Diva Karaoke di situ tiga tahun saya kerja. Terus abis itu saya keluar. Waktu itu almarhum oma saya masih ada. Nah, dari dulu tuh saya pengen merantau. Karena menurut saya gini teman-teman. Di Manado itu, kan saya kerja nih. Apalagi dengan, mereka suka foya-foya kan orang Manado tuh. Kecuali saya. Nah, jadi saya tuh mikirnya waktu itu kan gajian tanggal sekian. Dan teman-teman kan saya lihat ya, pribadi saya tuh ekstrovert parah gitu teman-teman. Jadi saya udah cocok lah di Prudential ya kan. Kasih aplaus buat Prudential dong. Nah, jadi saya banyak temennya. Ada temen sekompleks lah, ada temen sekolah, temen gereja, temen kerja. Jadi tiap hari tuh pasti jalan gitu. Dan kalau jalan kan ya butuh uang kan. Jadi kayak, udahlah nggak mikir kayak bulan depan. Jadi habis-habis aja gitu, nggak ada tabungan. Akhirnya saya bilang ke oma saya bilang, terus saya kan karena pengen tampil gitu, waktu itu lagi suka zamannya girl band gitu loh teman-teman. Terus ada open audition gitu. Nah terus aku bilang, oma aku mau ke Jakarta, aku mau ikut audisi itu. Terus oma saya bilang, kalau kamu pergi, oma mending mati aja katanya gitu, karena udah nggak ada siapa-siapa yang temenin kan. Terus aku bilang, ya jangan gitu dong om. Akhirnya saya waktu itu kubur mimpi saya lah, jadi nggak berangkat gitu. Akhirnya kerja sampai satu titik oma dipanggil Tuhan gitu, dipanggil Tuhan. Terus aku mikirnya ya udahlah, udah nggak ada yang nahan ini kan, ya udahlah saya mau ke Jakarta. Nah jadi makanya di Sunday Pass tuh saya ke Jakarta lah, modal nekat. Nah modal nekat waktu itu cuma modal tiket sama uang nggak seberapa lah teman-teman. Nah akhirnya singkat cerita, saya datang, teman saya nawarin kerjaan semacam live streaming. Teman-teman tahu Bigo? Tahu ketawa nih sampai suka nonton. Nah, waktu itu, zaman itu Bigo belum ada, namanya tuh Halo Star. Jadi kita tuh kayak di ruangan-ruangan gitu teman-teman. Terus kita kayak bawa acara kita sendiri aja gitu loh. Kita jadi MC-nya. Terus waktu itu kita harus sesuai talentnya masing-masing. Misalnya kamu jago nyanyi, ya kamu nyanyi. Kamu jago ngedance, kamu ngedance. Kamu jagonya cuap-cuap, ya udah kamu jadi VJ gitu. Jadi ngobrol sama yang nontonin kita. Nah itu kalau mau nonton kita ada webnya gitu. Nah waktu itu temen saya bilang, Keisha kamu kesini aja, masuk di sini gitu. Karena saya pikir, oh ada Ordal nih kan, the power of Ordal. Jadi saya bakal masuk satset-satset gitu. Nah singkat cerita pas saya pergi, ternyata nggak seperti itu, nggak semulus itu. Jadi harus diaudisi kayak ikut apa iklan FTV gitu, harus di casting. Nah direkam lah kita gitu-gitu. Terus tiba-tiba singkat cerita kayak udah lama nggak ada ini nih, nggak ada apa ya kabar baiknya biar bisa join gitu kan. Terus kata om saya, adik papa saya, dia bilang, kalau kamu gimana di Jakarta, kamu kabarin aja, nanti om kirim tiket, kamu pulang aja, mending di Manado. Kalau di Manado kan ada yang liatin gitu, kalau di Jakarta bener-bener sendiri. Akhirnya singkat cerita, puji Tuhannya, habis saya doa, puji Tuhan, tiba-tiba si manajernya bilang, Keisha selamat ya, kamu udah bisa join gitu. Akhirnya waktu itu join, enak banget tuh, per bulannya 3 juta, gaji tetap, seminggu sekali off. Terus abis itu tempat tinggal dikasih gitu, karena dia pikir, wah kamu cewek dari Manado, kamu belum tahu jalan-jalan Jakarta. Udah kamu, karena studionya kan di apartemen loh teman-teman, di dekat Mall Kota Casablanca Mansion. Nah dia bilang, kamu stay aja di sini, kamu setiap off day baru pulang gitu. Oke, akhirnya enak setahun. Singkat cerita, saya ada meninggalkan sesuatu yang urusan di Manado yang sebenarnya harus jangan saya tinggalin gitu. Nah, ada beberapa teguran lah dari yang Maha Kuasa. Aduh takut nih kalau ngomong Maha Kuasa. Ya kan? Pokoknya sampai kayak di titik kayak, wah kayaknya saya harus balik.
Saya bilang ke tante saya ada kejadian ini nih, hampir kecelakaan lah, benar-benar teman-teman. Terus kata tante saya gini, kamu kalau janji sama manusia nih, terus kamu nggak tepatin, manusia itu kecewa nggak? Kecewa sih. Ya udah, kamu janji. Waktu itu saya pelayanan, teman-teman, saya ninggalin pelayanan saya di Manado. Kata tante saya, kamu janji sama Tuhan loh gitu. Oh ya udah, kamu balik aja, kan sisa 1 tahun. Kalau di Manado tuh pelayanannya ada periode-periode gitu teman-teman, kayak presiden 5-5 tahun gitu. Nah itu saya sisa 1 tahun. Jadi balik dulu deh, kalau 1 tahun kamu emang udah tidak terpilih lagi, kamu boleh balik lagi ke Jakarta. Kamu kan udah besar gitu. Jadi kamu udah bisa milih yang mana yang baik lah. Akhirnya singkat cerita saya pulang tuh, kayak di Sandepans kan. Saya pulang, saya kerja jadi promotor HP. Nah terus abis itu 1 tahun berjalan, saya ngelihat kehidupan saya gitu lagi gitu kan. Ah enggak nih, saya harus ke Jakarta lagi. Karena di Jakarta tuh teman-teman, saya bisa nabung. Kenapa? Karena saya takut kemana-mananya ya kan. Kan merantau, nggak kenal siapa-siapa. Kalau ada yang ngajak tiba-tiba dia culik wanita secantik ini ya kan. Jadi saya takut kemana-mana gitu teman-teman. Jadi lebih bisa nabung. Jadi kalau benar-benar yang ngajakin saya tuh pasti yang saya udah kenal, saudara saya kah, atau teman saya yang udah saya tahu lah. Pokoknya itu pun mereka jemput biasanya. Jadi saya nggak takut lah. Tapi kalau pergi-pergi sendiri saya takut. Nah singkat cerita, pas balik lagi ke Jakarta itu, saya join agensi lagi yang kayak tadi tuh live streaming, bosnya masih sama. Lama kelamaan kan kita di tempat seperti itu, pertamanya sih enak ya, ada gaji tetap. Tapi kalau aplikasinya udah dikenal banyak orang, biasanya tuh ditargetin gift berapa lah gitu, baru bisa dapat gajinya turun. Terus saya bilang, wah saya nggak bisa begini mas, saya nggak bisa tuh kayak manja-manja minta gift itu nggak bisa ke viewers tuh. Kalau mau ngasih ya ngasih aja. Kalau mereka nggak ngasih juga nggak apa-apa. Jadi saya muter otak gimana ya, saya harus bertahan di Jakarta. Singkat cerita, saya mulai apply lah. Saya lihat kan di sosial media gitu. Oh SPG, lowongan-lowongan SPG. Puji Tuhannya saya melamar di salah satu perusahaan rokok terbesar, masuklah kriterianya. Jadi saya SPG event, makanya saya bilang kalau misalnya ke PRJ tiba-tiba ada yang kok rokoknya kok gitu-gitu. Nah itu saya dulu gitu kan, enak tuh teman-teman, lumayan lah per event itu kan. Nah dari dulu memang saya nggak suka pekerjaan di balik layar gitu, kayak kantor gitu yang Senin sampai Jumat 9 to 5 gitu, saya nggak bisa. Jadi menurut saya kayak, karena saya orangnya kalau teman-teman lihat di Sandepan saya suka jalan-jalan gitu sama teman-teman. Misalnya teman-teman bilang, Kesha Bali gas gitu, Bali kuy gitu, Singapura yuk gitu. Nah kalau di kantor kan teman-teman, kita kerja kantoran, ini disclaimer tidak menyudutkan pekerjaan apapun ya. Tapi kan kita harus minta cuti, belum tentu di ACC kan. Jadi puji Tuhan, beri kasih tepuk tangan untuk teman-teman, kita di Prudential nggak perlu izin-izin cuti ya kan. Tadi saya cerita sama Pak Mul, saya baru habis dari Manado, kata orang-orang Manado, kamu lumayan lama ya, ini lagi liburan. Iya, emang kantor nggak apa-apa cuti, nggak apa-apa mah, kita nggak ada cuti-cutian gitu, nggak ada absen-absenan. Oh gitu ya, iya, yang penting target aman aja gitu. Nah jadi singkat cerita, saya kerja tuh SPG, enak banget kan, bisa milih kan event. Jadi dikasih misalnya plotnya hari ini, seminggu ini, bisa nggak di tanggal berapa ngisinya gitu kan. Jadi suka-suka kita lah gitu. Kalau kata Roy T. Kiyosaki apa ya, self employed kayak ya, self employed ya, dia mencoba bekerja untuk diri sendiri gitu kan. Nah terus akhirnya singkat cerita, enak gitu jalanin. Dari pertama rokok, ada dapat referensi minuman gitu ya, mohon maaf, alkohol. Nah terus abis itu dari resto ke resto, kafe ke kafe. Nah akhirnya satu kali saya dapat lowongan, teman-teman tahu Paulener GI? Ah di sana mau ada SPG-nya lah, minta SPG, jadi mereka interview. Nah saya datang ke sana, saya ketemu salah satu cici-cici dari Surabaya gitu ya. Tapi tenang, ini bukan yang rekrut saya di Pru, tapi ini langkah sampai gimana saya bisa di Prudential gitu ya teman-teman. Nah dia bilang gini, Kesha, kenalan kan katanya, Kesha kamu kayaknya cocok deh di tempat kerja saya, kata dia gitu. Kenapa emang Ci? Iya gaya-gaya kamu gitu. Emang Ci kerja di mana? Dia kerja di, teman-teman ada yang suka main biliar di sini? Nggak ngaku. Jadi suka ya. Jadi ada namanya after hour.
yang ada di mana-mana. Nah, waktu itu dia bilang, saya kerja di After Hour Sunter, dia bilang ya. Apa namanya, tempat apa itu Ci? Tempat biliar, ada kafenya juga katanya. Kamu search aja di Google, tuh saya search kan. Oh terus kerjanya ini kayak apa? Oh kerjanya kamu cuman ngundang-ngundang tamu gitu kan, entertain kata dia gitu. Terus saya mikir boleh juga sih dicoba. Iya datang aja gitu kan. Ya udah dia bilang namanya PR ya. Nah, akhirnya saya kucuk-kucuk datang, diterima saya. Tapi pas saya datang mau interview di after hour tuh saya lihat, kok ini remang-remang gitu kan, biliar gitu. Terus saya tanya dong teman saya yang udah deket banget sahabat saya lah di Jakarta yang saya percaya ya. Saya telepon dia kan, saya bilang, Neng, saya dapat lowongan kerja nih di after hour namanya, tempat biliar sama ada kafe-kafenya gitu. eh saya masuk nggak ya? Saya takut deh ini saya jadi LV, saya bilang gitu. Soalnya kan rokok, asap rokok, minuman alkohol kan. Terus katanya, ya elah Ci, enggak lah. Itu mah tempat nongkrong main BL. Kayak kita aja nongkrong. Tapi kan kalau kita nongkrong, kita ngeluarin uang. Kalau ini kita nongkrong tapi kita dibayar. Seru kan? Kata dia gitu. Saya bilang, iya seru gitu kan. Iya udah ambil aja, emang berapa fee-nya. Terus pokoknya teman-teman di sini mau nggak kerjaan sebulanan cuma 2 kali masuk setiap minggu, gajinya di atas UMR 7 jutaan lah bisa dapat per bulan. Mau nggak? Oh nggak ada yang mau ya karena di Prudential udah yang terbaik. Kasih aplaus dong buat Prudential. Nah waktu itu saya mikirnya lumayan gede kan, belum tip loh karena kan tempat seperti itu ada tip kan yang ngasih tip. Nah akhirnya saya bilang ya udah deh saya coba aja kan kayak nongkrong aja. Ya udah saya masuk gitu nongkrong. Oh iya enak juga ya seru juga. Jadi saya terlena tuh tadi kan di Sandepan terlena uangnya. Oke mau bilang nyaman, nyaman banget. Seru gitu seminggu 2 kali doang kan kerjaannya. Ya udah saya bisa jalan-jalan. Nah singkat cerita tiba-tiba COVID semua tempat ditutup. Salah satu after hour. Setelah ditutup itu saya nggak kerja. Pas dibuka saya masuk lagi. Nah ini saya akhirnya ketemu leader saya. Jadi teman-teman udah tahu kan Bu Pipin Patono pernah sharing kan di sini. Dia kan juga PR juga ya di after hour. Nah saya pas masuk ada tamu yang nyeletuk gini. Kesya kamu sekarang masih, dulu saya tinggal di Tebet ya teman-teman. Karena kan live streaming saya di Casablanca Mansion, Kokas kan. Terus dia bilang, kamu masih tinggal di Tebet. Saya bilang, udah enggak kok, saya udah pindah. Pindah kemana? Kemayoran. Kemayoran di mananya? Dakota. Hah? Dakota? Deket dong sama Pipin. Kenal Pipin kan? Kenal, saya bilang gitu. Cuma teman-teman kalau di tempat seperti itu kan, kita nggak terlalu temenannya nggak gimana gitu. Karena takut maksudnya terlalu lebih temenannya nanti ada iri-irian gitu kan tamu gitu-gitu. Jadi cuman say hi aja kalau kerja. Jadi saya bilang, iya kenal. Sering jalan nggak? Oh nggak, kalau jalan-jalan temenan gitu nggak, tapi kenal gitu, tahu Pipin. Oh iya sekarang dia udah sukses loh di Prudential. Kasih aplaus dong buat leader saya. Dia bilang dia udah apa namanya udah sukses di Prudential. Nah bagus dong, kan orang keluar dari tempat sebelumnya terus jadi sukses lebih bagus kan ya kita turut senang ya. Jadi saya bilang kayak oh bagus dong, iya tuh keren tuh dia di Prudential gitu. Oke, udah ceritanya sampai situ. Dari tamu itu saya kerja, abis saya kerja, tiba-tiba satu momen saya lagi nongkrong di daerah Kelapa Gading, datanglah si Pipin Patona ini, ya kan? Nah, si Pipin ini lagi main sama teman-temannya. Terus dia kayak lihat, Kak Keisha, karena kan dia kalau di ini secara umur walaupun mukanya tua ya, masih saya kan kelihatan muda, nggak apa-apa nggak dia nggak ada di sini, ya udah kita ceritain dia, ya kan? Tapi memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang juga bilang pada gitu kalau kamu sama Pipin jalan, mereka tahu kamu adiknya. Padahal Pipin yang adiknya jauh ya, di bawah. Dia baru 25 apa 26 ya? 25 ya. Nah, saya 31 gitu. Nah, dia bilang, Kak Kay, kamu lagi sama siapa? Oh, ini lagi sama teman. Terus karena tamu itu udah bilang dia di Prudential, saya langsung ngado, oh kamu sama nasabah ya? Saya bilang gitu, iya nih sama calon nasabah. Oh ya udah enjoy gitu. Sekali nih teman-teman. Emang Tuhan tuh kalau udah merencanakan gak ada yang kebetulan ya. Teman-teman agent juga yang ketemu dengan leadernya sekarang. Itu tuh udah jawaban dari setiap doa gitu ya. Yang dikasih sama Tuhan. Nah sekali. Kedua kali saya lagi kerja nih di after hour ya kan. Lagi kerja.
Pipin datang sama teman-temannya, negor lagi kan. Saya bilang, Pipin, Kak Keisha kata dia gitu. Herannya di mana-mana ada kamu gitu kan. Kayaknya yang punya Kemayoran Sunter kamu deh gitu. Sekarang saya paham kenapa dia ada di mana-mana teman-teman ya. Dia mencari mangsa ya. Terus abis itu dia bilang, iya sama lagi sama teman-teman. Terus saya nyeletuk dong, oh lagi main ya. Iya, kakak lagi kerja ya. Waktu itu dia bilang kakak lagi kerja, saya kok kayak nyes ya. Dia lagi main-main, saya kerja gitu kan. Walaupun kerja saya juga kayak main-main, tapi nyes gitu kan. Akhirnya setelah pertemuan kedua, ketiga kalinya teman-teman nih. Memang luar biasa ya Tuhan itu. Kan sempat ada tamu bilang dia tinggal di dekat daerah tempat aku tinggal juga sekarang di Kemayoran. Satu waktu saya lagi kehabisan apa sih namanya deterjen gitu ya untuk cuci dalaman, kan kita nggak mungkin taruh di laundry ya kan, harus cuci sendiri. Terus saya lihat semua, saya ada jadwal untuk belanja bulanan, tapi saya lihat semua masih ada, cuma deterjen doang. Nah di dekat tempat tinggal saya itu ada kayak warung Madura, masih ada yang tahu warung Madura di sini? Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, terus abis itu saya mikir, daripada saya ke supermarket udah harus nyuci, ya udah saya ke warung Madura itu aja gitu kan. Jadi baru abis bangun nih ceritanya, baru abis kerja semalam kan gitu. Nah, terus abis itu pas ke warung Madura itu ada perempuan di samping saya, Mbak air mineralnya gitu. Kok kayak familiar ya suaranya? Saya nengok, kok ada Pipin Patona gitu. Pin, Kak, aduh maaf aku nggak ngenalin, nggak pakai makeup soalnya kurang ajar dalam hati. Saya bilang, iya, kok kamu ada di sini lah? Kok kakak ada di sini? Saya lagi di rumah leader saya. Kebetulan leader di atasnya Pipin nih, Kotoni, dia juga tinggal deket situ. Nah rumah dia, memang lucu ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh udah ada peluang di mata kita. Kadang-kadang kita nggak gunain kesempatan itu. Tapi memang udah jalan-jalannya Tuhan sih. Kita jodohnya sama siapa ya. Jadi si Kotoni itu rumahnya di sini. Ini warungnya, ini tempat tinggal saya. Pipin di sini nih. Seharusnya yang bisa klik saya sama si Kotoni ini kan. Mungkin ada beberapa momen kita lagi di warung nasi bisa ketemu, tapi dia nggak buka mulut gitu. Dan makanya di kantor saya juga Pak Sudin selalu ngomong dimanapun buka aja mulut, coba buka coba. Maksudnya kita ajak ngobrol orang, kita nggak tahu loh dia siapa gitu kan. Mungkin kok Tony sempat pas-pasan tapi nggak ngomong, jadi akhirnya yang jodoh kan Pipin. Nah Pipin bilang gini, ini rumah leader saya. Oh saya tinggal di sini. Hah serius Kak? Iya. Terus ngomong bentar kan, terus ingat kamu bilang dia udah sukses. Terus saya lihat dari atas sampai bawah gitu kan. Saya bilang, Pin kamu masih di Prudential. Ini APBN ya teman-teman, ambil positif buang negatif. Dulu kalau orang kaya sombong nggak apa-apa ya, kaya. Kalau miskin sombong, dulu ya. Saya lihat dia, saya bilang, kamu sukses, kamu di Prudential ya Pin? Iya Kak. Emang Prudential ada cuannya gitu, karena menurut saya orang awam kan teman-teman, menurut saya kalau di asuransi, jual asuransi dapat nasabah, kita dapat uangnya gitu, awam kan pada waktu itu. Terus saya bilang kayak gitu, dia bilang enggak, Pipin di bisnisnya, kata dia gitu. Hah bisnis gitu kan, kayak gimana tuh kata dia gitu kan. Terus dia bilang kalau nggak cuan nggak mungkin Pipin bertahan sampai sekarang kata dia. Karena Prudential, dia mulai cerita tuh. Karena Prudential, sekarang Pipin bisa bawa mobil. 5 bulan Pipin beli mobil. Dan mobilnya kebetulan diparkir di depan warung itu ya. Jadi kan beneran, nggak hoax gitu. Maksudnya beneran ada mobilnya. Oh gitu. Terus kalau bukan Prudential, nggak mungkin sekarang Pipin tinggal di apartemen, kata dia gitu kan. Terus saya pikir-pikir, gini, kita tuh sama ya waktu itu di after hour kan. Kok bisa kamu ketika keluar dari after hour dengan jangka waktu yang nggak banyak gitu ya, maksudnya cuma 5 bulan kan, kok kehidupannya kayak 180 derajat berbeda gitu ya, kayak jadi lebih baik gitu kan. Jadi kan di dalam diri ini ada sesuatu yang kayak, wah ada something nih di Prudential yang saya nggak tahu, yang saya harus cari tahu gitu kan. Akhirnya saya bilang, bisnisnya kayak apa? Masuklah saya jebakan Batman ya kan. Nggak ada yang saya bersyukur itu bukan jebakan BNP, itu jebakan berkat ya, tepuk tangan dong buat Prudential. Nah, jadi saya bilang, gimana tuh bisnisnya? Dia langsung bilang, ya udah Kak, kita ngopi gitu, janjian ngopi. Nanti Pipin jelasin. Singkat cerita, akhirnya ketemulah kita, dia jelasin ya kan BOP gitu. Terus dia nanya akhirnya,
Kakak ngerti? Enggak, saya bilang ya kan. Terus kata dia, enggak apa-apa kak, kalau kakak ngerti berarti kakak lebih jago dari Pipin. Justru karena kakak nggak ngerti, kita belajar sama-sama, kata dia gitu. Akhirnya, singkat cerita saya join tadi 2022, tapi cuman ya udah join aja. Jadi saya pikir gini teman-teman waktu itu, kan udah ada buktinya Pipin ya. Saya dulu pernah ikut, waktu pertama dia jelasin sih jujur ya, dalam hati saya mikirnya wah MLM nih ya kan. Ada teman-teman yang seperti itu. Dalam hati MLM nih. Cuma saya mikir gini, dulu kalau teman-teman tahu ada namanya skincare Jafra, saya pernah ikut join 1.200.000 untuk beli apa serum gitu-gitu lah. Saya nggak jalanin. Saya hidup-hidup aja sekarang nggak ngerasa rugi gitu. Nah, terus kok ini yang saya tanyakan, ini gimana Pin kalau mau join? Oh cuman KTP gitu. Saya mikir, saya nggak ada uang kan, nggak ada modal, nothing tulus. Kalau saya nggak sukses, nggak jalanin pun, ya udah nggak rugi, bener nggak teman-teman? Ya kan, kita nggak ada taruh uang, nggak ada transaksi uang kan. Singkat cerita akhirnya udah, saya join, saya kasihlah KTP saya dan apa sih ya, rekening bank, maaf makasih ya Ci. Nah saya kasih, saya bilang nih dengan sombongnya saya bilang jangan targetin saya bilang gitu. Saya pokoknya join tapi jangan targetin saya. Jadi saya masih part time ya teman-teman, after hour dan prudential belum udah apa ya, hardnya udah di pro ya, tapi time-nya belum ya, belum full time. Full hard aja udah yakin pro ini karena udah ada sosok Pipin kan gitu. Nah akhirnya saya part time sama after hour sama Prudential. Singkat cerita, saya puji Tuhan AAD pada zaman itu, sekarang AAB ya. Dalam waktu saya join Juli, saya fokusnya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan saya naik jadi AAB. Makasih. Sama teman saya tadi di Sunday Pants ya. Jadi kita berdua naik bareng. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk promosi itu gampang banget, gampang banget. Jadi dari pertama tuh, kan kita kadang-kadang agent bingung ya, harus jualan atau harus rekrut gitu. Jujur ya teman-teman, kalau mau uangnya banyak sih rekrut ya kan. Kita dipakai untuk jadi pebisnis kan. Tapi it's okay ya, jualan juga nggak apa-apa. Harus berbarengan lah. Jadi waktu itu Pipin langsung ngajarin buat rekrut gitu. Pasti ada jualannya kok, tapi kita harus fondasinya harus kuat dulu. Akhirnya puji Tuhan saya naik AAD waktu itu, sekarang AAB itu dari tim. Jadi saya tuh sebenarnya API-nya cuma sedikit, cuma sekitar kalau nggak salah 25-30 deh. Selebihnya tuh di bawah saya. Salah satunya AAB yang naik bareng saya itu ya, tadi di Sunday Pan. Terus ada satu lagi. Singkat cerita masuk dong 2023. Saya udah seorang AAB nih, leader baru. Nah, ketika saya jadi AAB, agent-agent saya ini teman-teman, dengan segala permasalahan mereka ya, tiba-tiba stuck lah. Ada yang bucin, ada yang tiba-tiba nikah gitu kan. Tapi kembali lagi, kehidupan kita kan nggak bergantung sama mereka kan. Kita tetap harus jalan gitu. Jadi kita jangan menaruh harapan kita ke, mohon maaf ya, ke agent kita gitu. Kita tetap harus selalu berjuang tuh dalam kehidupan. Nah akhirnya singkat cerita saya ngejalanin tuh. Mulai lagi rekrut, mulai jualan. Sampai, masih part time kan ini. Sampai di bulan Juli. Nah, dulu teman-teman, ini kayak agak masuk-masuk rohani nggak apa-apa ya. Dulu saya nggak mau ikut join yang namanya komsel-komsel di gereja. Karena menurut saya kerja di after hour takutnya ketemu nih. Takutnya ketemu, dunia kecil kan. Malah hidup kita bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan, ya kan. Kamu pelayanan atau ikut komsel, walaupun ya kita kerjanya bener loh teman-teman ya. Jadi lucu deh, saya sama Pipin kan sering story. Ada, kita kan berdua backgroundnya PR after hour kan. Ada tamu yang nge-DM gini ke Pipin. Itu juga yang buat saya membara tuh, kayak wah lihat saya nanti ya. Dia bilang gini, seneng deh Pin, kamu sama Keisha udah kerja bener sekarang. Terus kita berdua hadapan-hadapan. Mohon maaf, emang kita dulu kerja nggak bener ya kan? Cuman teman-teman, kita sekarang ya, saya akhirnya nggak bisa salahin dia gitu. Maksudnya kita mau kerja di situ benar, orang taunya itu tempat hiburan, iya nggak teman-teman? Mereka bakal ngejudge, ya udah. Walaupun oknum mungkin ya tertentu yang ada salah menyalahgunakan profesi. Jadi kayak, tapi mereka bakal ngejudge, ya udah kalian semua sama di sini gitu kan. Kayak Coca-Cola di Indomaret harganya berapa sih?
5.000. Di Sinar Mas bisa jadi 25, 30. Di Grand Hyatt bisa jadi 50, 100. Kita tergantung tempat kita, teman-teman ya. Jadi kita udah bersyukur banget di Prudential ya. Akhirnya sekarang tamu yang DM itu, kalau saya sama Pipin ke after hour kan kita masih hubungan baik ya kan. Malah kan kebanyakan nasabah-nasabah biasanya deal-dealan di tempat seperti itu ya. Nah, karena kita masih hubungan baik, setiap ketemu sekarang, wih gila perempuan-perempuan sukses di asuransi gitu teman-teman. Yang dulu bilang kerjaan kita nggak benar, sekarang perempuan bos asuransi gitu. Dulu sebelah mata ya. Nah, puji Tuhan akhirnya di bulan Juli saya ikut Komsel. Jadi teman-teman ketika kita udah mau sama tujuan kita, goals kita, itu ada aja yang buat kita kayak goyah ya, kayak bener nggak sih saya di Prudential? Ada yang kayak gitu nggak sih? Saya gitu, bener nggak sih Tuhan saya di Prudential? Kok semakin kesini bukan semakin mudah, saya udah jadi leader gitu kan? Kok makin susah gitu? Akhirnya saya doa, saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan gini deh, kan sebelumnya saya bilang gini, Tuhan saya mau full time di Prudential. Kalau komisi dari Prudential, maksudnya pendapatan dari Prudential sudah melebihi after hour, saya fokus tuh full time di Prudential. Tapi semakin saya doa gitu, semakin gak dijawab. Akhirnya saya rubah, saya nantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, karena udah gelisah kan hati ini, saya bilang, saya ke Komsel dulu, saya bilang, saya curhat ke salah satu leadernya, saya bilang gini, kok sekarang saya sedang menjalankan 2 pekerjaan. Satu pekerjaan tuh pekerjaan yang menurut saya nyaman, yang sekarang saya kerjakan, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Kan ya after hour kan pasti minum-minum kan teman-teman ya kan. Kalau orang Manado jangan ditantang minum ya. Dia bakal habisin berapa botol pun. Nah, terus abis itu, ya saya penikmat ya, bukan mabok. Nah, terus abis itu kedua, saya yakin Tuhan mau pakai saya besar dan luar biasa di sini, tapi saya belum ngeliat hasilnya lah gitu ya, seperti yang orang bilang. Terus si leader ini bilang gini, yang menurut kamu tidak menyenangkan hati Tuhan, kamu ada damai nggak? Pas dia bilang gitu, saya mikir, kita kan kerjaannya minum-minum ya, happy-happy. Damai, saya bilang gitu. Damai kok, saya bilang. Oh, go ahead, kata dia gitu kan. Go ahead. Karena Keisha, kalau itu pekerjaan tidak menyenangkan hati Tuhan, bukan dari Tuhan, kamu gak akan ngerasain damai, kata dia gitu. Udah, pulang dari situ, saya nih teman-teman, di after ceritanya, pas saya udah mau full time Prudential, kalau orang ini bilang lagi harum-harumnya, lagi wangi-wanginya. Jadi tip-tip saya tuh gede, saya bisa bawa pulang sehari tuh 1 jutaan lebih lah. Tip doang ya, bukan bayaran dari after hour. Tapi damai yang si leader bilang ini udah saya nggak rasain. Kan saya pulang tuh jam 2, 3 subuh gitu kan. Sekalian tuh mau tidur doa gitu. Saya nangis, saya bilang Tuhan saya ada duitnya gitu kan. Si leader itu kan ngomong berapapun duit kamu, sebanyak apapun. Tapi kalau bukan dari Tuhan kamu nggak akan ngerasain damai. Waktu itu saya nangis, saya bilang kok Tuhan hidup saya seperti ini gitu. Saya kok nggak ngerasain indah dan nikmatnya gitu. Padahal ada uangnya, saya mau pakai buat apapun maksudnya ya enak-enak aja kan, tapi kok kayak damai itu nggak ada. Akhirnya ya udah saya nantangin Tuhan lah ceritanya teman-teman. Saya bilang, ya udah gini deh Tuhan, kalau Tuhan mau saya full time di Prudential, kirimkan saya nasabah sekarang juga, saya bilang gitu. Besokan paginya ya teman-teman, kita lanjut ya. Ini Instagram saya, gimana sih baliknya? Tadi Instagram saya kalau mau di follow. Jadi saya bawa tema belief. Ini yang buat saya sampai sekarang bertahan di Prudential ya. Kasih aplaus dong teman-teman. Nah, kalau kita cari di Google ya, belief itu menerima suatu hal sebagai hal yang benar meskipun tanpa adanya bukti. Kalau saya percaya walaupun belum atau tidak melihat, iman ya, faith gitu ya. Karena di agama saya juga diajarin seperti itu. Oke. Belief, percaya. Next. Nah, ini doa saya. Saya tantangin Tuhan kan, saya bilang, Tuhan kirimkan saya nasabah. Besokannya teman-teman langsung dijawab sama Tuhan. Benar. Ada yang DM saya, orang gak dikenal. Dari Medan. Dia, saya ngeklaim, kan saya udah leader, jadi saya udah punya nasabah, masuklah Siloam Jakarta Barat. Saya story gitu, dia lihat. Dia bilang, Ci, saya boleh nanya-nanya soal asuransi nggak? Wih, agen asuransi kan kalau ditanya gitu, siap boleh gitu. Tapi saya baru tanya-tanya nggak apa-apa, di mana gitu. Lalu saya langsung buat janji temu. Kita janjian di Max Coffee kan dia kebetulan farmasi di Siloam. Nah kita janjian kan di Siloam ada Max Coffee ya teman-teman. Kalau ada yang pernah ngantar nasabah
klaim di sana. Kita ketemu nih kan, saya prospek ceritanya kan, saya fotoin. Jadi nasabah saya ini dia mau buat opungnya di Medan karena udah tua ya. Dia pencari nafkah. Dia bilang saya mau buat untuk opung saya dong katanya. Oh ya udah bikin-bikin karena udah faktor usia paling rendah. Waktu itu belum ada PWM, PSS. Paling rendah yang tradisional kesehatan itu 2.800.000. Jadi teman-teman kalau pergi ke nasabah bilang ya, kalau Anda menunda Anda akan seperti ini loh, lebih mahal. Nah, jadi udah faktor usia 2.800.000. Terus dia bilang, Ci, udah nggak ada di bawah lagi, ini udah mentok, udah 2 tempat tidur, mau dibawa mana lagi? Saya bilang kan, ya gitu ya. Emang kamu pencari nafkah ya? Kan kita agent nggak mati akal dong. Kamu pencari nafkah ya? Iya. Umur kamu berapa? 23 kata dia. Kamu udah ada asuransi belum? Belum. Ya udah gini deh, karena opung kamu kemahalan, mending kamu aja yang diasuransiin ya kan. Biar kalau kamu ada kenapa-napa nih resiko yang terjadi, kita Prudential yang bayarin. Uang kamu kan bisa ke save buat keluarga di Medan. Bener juga ya Ci kata dia gitu. Dan langsung teman-teman tanda tangan, bayar langsung issued. Kasih aplaus dong. Akhirnya Tuhan menjawabkan. Teman-teman bayangin 23 tahun, premi 600.000 sekian waktu itu. Tahu komisinya berapa? Komisinya tuh kalau nggak salah saya terima cuma 230-an something deh ya. Belum sama bonus ya, cuma komisi ya. Terus saya bilang Tuhan, full time sih full time ya. Tapi di Jakarta saya hidup gimana 200.000 gitu. Menurut teman-teman hidup nggak di Jakarta 200 ribuan? Udah mau keluar loh dari pekerjaan yang sebelumnya. Hidup nggak? Terus kenapa saya bisa berdiri? Kasih aplaus dong buat Tuhan dan Prudential. Ya kan? Jadi akhirnya saya ke head saya bilang, Kak, saya mau keluar, mau resign. Oh, kamu mau kayak Pipin, kata mereka gitu kan. Pipin kan sebelumnya di situ kan. Kamu kayak Pipin, kamu mau kejar kontes-kontes, kata dia. Nggak apa-apa kalau kamu mau kejar itu, cuti aja cuti, 3 bulan, 5 bulan, tapi tetap kerja, balik lagi masuknya. Kan nggak ngaruh juga kan di situ kan freelance juga ya di after hour. Nggak Kak, saya mau keluar. Ya udah pikir-pikir lagi nih. Terus saya pas abis ngomong itu, terserah kalian mau anggap saya cuti, saya keluar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar teman-teman. Nah setelah keluar itu, apakah langsung banjir nasabah? Tidak teman-teman, sampai saya akhirnya masuk rumah sakit. Puji Tuhan, saya dari pas jadi agent udah join lah ya, udah buka. Waktu zaman itu masih PPH, Black Card. Karena saya mikir saya mau jualan, ntar orang nanya, kamu pakai nggak? Terus kita nggak pakai kan gimana gitu loh ya kan? Kamu aja nggak pakai, kamu mau ajakin saya. Jadi saya buka. Karena saya, ya namanya pikirannya teman-teman waktu itu, gimana nih Tuhan udah full time, malah komisi 200-an untuk bertahan gitu. Saya ada tabungan sih teman-teman, ada. Cuman kan, ya lama-lama kalau nggak ada pemasukan kan habis-habis juga ya kan? Nah akhirnya saya masuk rumah sakit. Setelah saya masuk rumah sakit, saya biasalah kita agent kan, kasihlah video, wih pelayanan terbaik, pakai black card, tagihan sekian, kita nggak bayar apa-apa gitu kan. Tiba-tiba dari habis keluar rumah sakit, ada yang nge-DM. Jadi saya kenal beliau dari tahun 2013. Dulu dia ada proyek di Manado, sempat ketemu, Koko Surabaya. Kita dalam hidup ini cuma ketemu 3 kali, makanya saya bilang, saya ngejain Prudential belief ya, percaya gitu. Tiba-tiba dia ngomong, dia DM, kamu udah keluar rumah sakit? Udah nih kok. Oh, kok mau nanya-nanya dong soal asuransi. Saya tahu, saya kenal dia tuh orang kaya banget gitu ya. Oh boleh kok gitu. Sebelumnya waktu saya zaman agent, saya udah beberapa kali mau ngajakin dia ketemuan. Karena saya tahu dia orang kaya. Tapi ada aja alasannya gitu kan. Nah singkat cerita, dia bilang saya mau tanya asuransi dong kira-kira kamu kapan ya ada jadwalnya? Karena waktu itu dia nolak-nolak ketemu, saya bilang, bentar ya saya lihat jadwal saya dulu, saya bilang. Padahal mah gak ada jadwal, ala-ala aja ya kan. Emang cuma nasabah yang boleh kayak gitu, kita juga agent boleh. Jual mahal kan. Saya bilang, bentar kok saya lihat. Jumat kok bisa, saya balas kan. Oke Jumat, jam 12 siang oke nggak kok? Oke kata dia gitu. Mana nomor WhatsApp kamu? Kita lanjut di chat WhatsApp, kata dia gitu. Udah saya kasih. Dia bilang saya nanti, terus saya bilang setahu saya kantor dia tuh di daerah Kokas ya. Saya bilang di dekat Kokas ya kok. Oh udah enggak di situ, tapi masih di Jakarta Selatan kata dia. Nanti saya share log di WhatsApp tepatnya di mana kantornya. Oke, Jumat jam 12 siang di sini ya kok. Siap. Dokumen apa ya yang saya perlu siapin kata dia gitu. Saya mikir dokumen gitu kan.
dokumen apa nih? Saya mikir, oh mungkin dia tahu kayak agent-agent zaman dulu kali ya, yang bawa printer itu kali ya, saya mikirnya. Saya bilang, enggak kok, enggak pakai dokumen. Semuanya bisa dari handphone gitu. Kecuali kalau nanti habis submit, terus ada permintaan dari Prudential, baru tuh Koko ngurusin dokumen gitu. Oh oke, sip. Udah, saya hubungin leader saya dong. Saya bilang, der, tolong dong hari Jumat kosongin. Karena menurut saya ini orang oke ya, orang berduit lah ya. Saya bilang, tolong dong temenin. Walaupun saya udah leader, saya minta tolong karena takutnya nih teman-teman, namanya kita masih manusia, ada rasa takut ya. Takutnya ada yang dia tanya, saya nggak bisa tahu, malah dia jadi nggak mau masuk gitu kan. Jadi untuk menjaga ketidakmungkinan itu, jadi saya bilang, der tolong temenin saya. Oke kata dia, hari apa? Jumat jam 12 siang. Siap. Nah teman-teman, malamnya, ini lanjut. Saya ada gambar goal setting saya nggak sih? Soalnya, oh, kayaknya gambar goal setting saya nggak ada deh. Bentar deh. Nah, jadi singkat cerita, saya akhirnya ditemenin sama leader saya. Malam sebelum saya pergi ketemu dia, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, gila Tuhan, ini 5M aja, saya bilang gitu kan. Gila, saya mau beli mobil, saya bilang gitu kan. Doanya gitu. Aduh, hati-hati deh sama perkataannya. Untung Tuhan gak jawab 5M, ternyata itu kecil. Nah, terus singkat cerita, habis saya doa itu, saya tidur. Saya tidur, besokannya kita pergi nih teman-teman. Pergi sama ditemenin sama leader. Kok saya sudah di parkiran? Ya udah masuk aja kayak gitu. Masuk, duduk. Duduk. Jadi gimana kayak ada produk apa nih yang bagus, kata dia gitu. Oh, namanya kita agent asuransi kan diajarin 3 layer kan teman-teman. Oh, kalau kesehatan sih kok tergantung mau sesuai budget atau kok mau plan kemana. Oh enggak, saya nggak mau kesehatan. Kesehatan udah diurus sama istri saya, kata dia gitu. Oh, saya mau jiwa kata dia gitu. Nah waktu itu zamannya Purwarisan mau tutup nih teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa cinta banget sama Purwarisan. Sekarang diganti sama ProFuture ya teman-teman. Kurang lebih sama lah. Saya jatuh cinta banget sama Purwarisan. Saya bilang, oh kok ada ini satu produk jiwa bagus banget. Saking bagus mau ditutup sama Pro. Oh gitu, gimana tuh? Contoh nih ya kok, saya bilang. Ini ada nasabah saya usia 38 tahun. Waktu kan dia nggak tahu ya nasabah ini udah closing atau enggak ya. Tapi kan memang pernah minta hitung gitu kan. Jadi saya cerita. Contoh nih nasabah ini laki-laki, pria, usia 38, dia punya 2 anak. Jadi produk ini bisa bayar 5, 10, sama 15 tahun kok. Terus kata dia. Nah, nasabah saya ini pilih 5 tahun. Per tahunnya dia 100 juta bayar kok. Jadi total 5 tahun 500 juta kan. Amit-amit dia dalam jalaninnya kenapa-napa, dia punya 2 anak, cair 5 miliar. Jadi 2,5 buat anaknya satu, 2,5 buat anaknya satu. Bisa dibagi kan teman-teman. Terus kata dia, lah cengli, kan dia pengusaha pebisnis ya. Cengli modal 500 juta dapat 5M. Iya, makanya bagus kan kok. Kata dia bagus. Terus kata dia gini, kok kepikiran sih pernah Koko duduk, terus kayak kepikiran aja gimana ya kalau usia saya habis. Karena dia punya 2 anak perempuan. Satu kuliah di Aussie, satu kuliah di Singapura. Gimana ya sekolah mereka, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, setuju kok, aku langsung berdiri. Aku bilang, setuju kok gitu. Memang Koko sayang anak-anak, harus kok gitu. Saya langsung cerita tentang, makanya saya bilang, saya juga di asuransi. Kenapa bertahan sampai sejauh ini, saya ngerasain gimana ya kalau seandainya. Waktu itu papa saya cerita gini nih sama dia. Suatu papa saya itu ketemu agent yang benar kayak saya kok, saya bilang gitu ya. Mungkin saya bisa sekolah tinggi, saya bilang gitu. Terus kata dia, makanya sekarang tugas Keisha nyelamatin Keisha di luar sana kok, kata Keisha gitu kan. Terus kata dia, iya sih, ya udah hitungin saya dong 10 miliar, dia bilang. Hanya kan 5 miliar sedikit, 10 miliar. Oke, kalau mau bayar berapa lama? 3 aja dihitung, kata dia. 5, 10, 15 nanti saya lihat. Sambil saya mau hitung persenan buat anak saya, kata dia. Oke. Akhirnya singkat cerita dia bilang, saya mau golf sama mau meeting nih kita sambil WhatsAppan aja ya. Oh oke, kok nanti Keisha kirim ya simulasinya. Siap. Udah dong. Pas pulang dari situ, kita waktu ngobrol sama si Koko itu, kaki leader saya gini-gini. Takut kita salah ngomong kan. Terus tiba-tiba pas pulang kata dia, gila Keisha, beli mobil nih. Terus aku bilang, amin. Kan belum disubmit kan, apapun bisa terjadi. Jadi aku imanin aja,
Amin der gitu. Iyalah pastilah ini orang dia yang cari kata leader saya gitu. Iya amin der amin. Terus tau nggak teman-teman? Di dalam perjalanan dia WhatsApp dong. Dia bilang, "Oke, coba kamu hitung 20 M." Kata dia. Aku hitung. Mau berapa lama kok? Hitung aja tiga-tiganya, 5, 10, 15. Oke. Lanjut dia WhatsApp. Coba 30 ke? Coba 40. Dan teman-teman tahu, saya ke kantor dia lagi bulan Agustus. Itu tanda tangan submit ke Prudential berapa total UP-nya? Enggak, terlalu. Terlalu itu terlalu. 63 miliar, teman-teman. Cuma dari sebatas ini, taat aja. 215.000 premi 600 ke 1,2 M loh dia bayar itu. Tahunan lagi dia bayar. Kasih aplaus dong buat Tuhan yang luar biasa sama Prudential. Tapi akhirnya teman-teman ya, kita kan manusia cuma bisa ngelakuin bagian kita ya. Kembali lagi kita serahin aja ke Tuhan selebihnya yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kendalikan. Jadi dia ada beberapa dokumen yang masuk, kan Pru kan nggak mau money laundry ya. Jadi ada beberapa dokumen yang masuk menurut Prudential. Kekayaannya hanya bisa dengan UP 30M gitu. Bukan dia nggak di ACC loh, 63M-nya bukan. Pru minta satu dokumen lagi yang buat mempercaya apa ya, Pru biar percaya kekayaannya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kita datang ke kokonya, kok kata Pru, koko cuma mampu sampai sekian kan, bisa ditempeleng atau nggak bisa nggak jadi ini kan, nggak mungkin. Jadi aku WhatsApp, aku bilang, kok minta tolong ada satu dokumen ini bisa nggak kok dibantu biar 63M-nya oke gitu. Kata dia, enggak saya takut pajak gitu. Enggak kok, pajak ini maksudnya nilai-nilai kekayaan pokok ini enggak sampai ke pajak, enggak, cuma di-keep sama Pru gitu. Enggak Prudential ACC saya berapa kata dia gitu. 30 sih sekarang, tapi 33-nya bukan enggak di ACC kok, bukan, cuma satu dokumen ini. Atau gimana kita ajuin di produk lain. Waktu itu Pro Anugrah baru keluar. Saya rencananya mau masukin di Pro Anugrah. Kata dia, udah kita amanin aja dulu 30M. Ya udah aku langsung deal teman-teman ya, daripada nggak deal. Ya udah kok amanin 30 bayar kok gitu kan. Nah, puji Tuhan teman-teman, makanya itu kan jadi 600 juta premi. Makanya saya selalu bilang dari 600.000 premi karena saya mau taat full time di Pro, meninggalin yang lama-lama, akhirnya Tuhan ngasih saya 600 juta. Bayar tahunan lagi ya, kasih aplaus dong. Nah, terus abis itu nanti kayaknya ada deh, nggak tahu deh, goal setting ada atau nggak. Kalau ada goal setting, nanti saya tunjukin apa-apa semua yang saya juga sampai kaget dan speechless gitu. Tuhan luar biasa gitu. Gila, itu kejawab semua, teman-teman cuma nulis doang gitu ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik gitu. Kan teman-teman juga pasti awal tahun ada goal setting kan. Itu yang penting kita lakuin, pasti terjadi teman-teman. Pasti, karena sudah ada contohnya. Iya, pede banget ya. Next. Nah, di sini E-nya educate. Jadi saya puji Tuhan ya teman-teman, dulu seorang Keisha nggak pernah tuh begini-begini. Sampai leader saya, leader bukan Pipin sih, di atasnya Pipin ngomong gini, Keisha, ngerasain kan kerja pakai otak? Dulu kan kamu kerja nggak pakai otak, kata dia gitu. Terus saya waktu itu sebenarnya kecewa teman-teman. Terus ke balik ke tempat tinggal saya doa, Tuhan kok jahat banget sih mulut orang itu. Tapi akhirnya saya sadar dia bukan marahin saya nggak ada otak kamu, bukan. Tapi setelah saya mikir, benar, saya kan dulu kayak gini loh teman-teman, kalau SPG kok rokok emang otaknya di mana itu pakai, cuman ngerayu doang kan. Koko rokok, beli satu gratis satu gitu-gitu kan nggak ada pakai otak. Di after hour juga minum, ya udah, mereka kan memang datang di situ buat main sama minum kan. Jadi kan kita cuman ya pelengkap aja, pemanis aja gitu ya teman-teman. Nah di sini saya bersyukur kita diajarin gimana bangun sistem gitu, gimana buat hitung-hitungannya. Aduh, dulu saya nggak mau sekali hitung itu. Sekarang saya harus hitung-hitung gitu. Kalau nggak capek target saya ya kan. Jadi harus hitung-hitung. Jadi puji Tuhan di Prudential, kasih aplaus buat Prudential teman-teman. Kita diarahkan ke yang lebih baik loh. Dulunya kita yang nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Lewat Prudential yang mungkin di luar sana kalau kita mau ikut seminar atau kelas-kelas tertentu kita bayarnya jutaan loh teman-teman. Di Prudential dikasih free loh. Luar biasa kan Prudential, kasih aplaus lagi dong. Dari seorang yang nggak mau target-target dan menganggap sebelah mata Prudential, sekarang saya udah Prudential. Kalau nggak percaya boleh. Darahnya merah kan? Udah Prudential. Nah, lead by example. Ini jadi contoh ya teman-teman yang leader di sini. Jadi kalau kita juga mau agent kita seperti apa ya, kita harus berusaha untuk jadi seperti apa gitu ya. Jadi sesuatu, gimana agent kita mau lihat kita gitu kan.
Kayak kalau leader saya selalu ngomong, ayo kita Brussels, Amsterdam. Emang kamu udah pernah dari gitu ya kan? Gak enak kan digituin, kita tunjukin dulu dong kita pernah ke luar negeri. Saya sekarang kalau ditanya, emang kamu pernah lah, saya pernah ke Milan. Iya, puji Tuhan ya teman-teman. Karena case itu saya ke Milan sama saya beli mobil tadi yang di Sunday Pants ya. Tapi kok nggak bisa ya? Oke. Nah ini leader cantik saya, tadi kan kita udah ngata-ngatain dia, sekarang kita puji-puji. Jadi ini leader-leader saya, ini Pipin Patona, yang tadi saya bilang Tony Kunto ini, dan ini di atasnya Pak Harditan, yang atau ya pernah sharing di sini atau enggak. Nah ini leader-leader saya ngelihat, kenapa tadi teman-teman ngelihat di Sandepan saya tiap tahun naik kelas terus, karena Pipin kasih contoh buat saya, dia nggak pernah ketinggalan gitu. Jadi saya apapun yang terjadi, dead price, harga mati cina ya, dead price. Saya nggak boleh ketinggalan kelas. Jadi saya harus naik jabatan waktu itu ya. Pokoknya mereka pada bilang, udahlah kamu nggak usah promosi, nggak mau. Saya mau promosi gitu, karena uang gedenya di leader ya teman-teman. Kita kan dapat OR, kalau agent mah kita mau komisi doang, ya kan, nggak kenyang cina. Nah, ada ternyata ya goal settingnya. I-nya I am what I say. Saya adalah apa yang saya katakan. Teman-teman nggak bosan kan dengerin saya? Saya takut kalian bosan loh. Ya. Nah, ini yang saya bilang goal setting saya ya teman-teman. Ini percaya atau enggak? Nih, saya nggak bohong-bohong. Goal setting 2023. Oke, siapa yang 8? Unit leader Pipin Patona. Waktu itu saya mau promosi AD mid-year. Cuma nggak jadi di tengah, tapi di akhir. Tapi tetap jadi kan? Jadi kita centang dong ya kan teman-teman, jadi AD. Terus prestasinya Malai, waktu itu kantor lagi jalan-jalan ke Malai. Saya udah berusaha sebaik mungkin, tinggal di preminya tinggal berapa ya? Kayak 300-an ribu lah gitu. Tapi nggak dapat, nggak apa-apa teman-teman. Saya taruh PCC Venice. Kita kalau mimpi tinggi-tinggi aja ya teman-teman. Karena kalau kita cuma mimpinya segini, kalau di bawahnya nggak enak. Tapi kalau kita mimpi tinggi, di bawahnya nggak gimana-gimana gitu. Contoh kayak Keisha kasih prestasi PCC Venice. Ternyata dapat Star Club Milan kan, puji Tuhan ya. Jadi kalau kasih mimpi tuh nggak usah takut. Mimpi tuh gratis teman-teman ya. Yang penting kita mau nggak ngelakuinnya. Ini Brussels, Amsterdam juga gratis teman-teman. Yang penting kita mau nggak ngelakuinnya gitu loh. Kita mau action nggak, mau keluar nggak untuk ambil kesempatan itu. Karena saya selalu percaya teman-teman, bukan apa yang kita lihat sekarang, nggak peduli API kita berapa sekarang, tapi siapa yang sampai finish, sampai akhir, itulah pemenangnya teman-teman ya. Iya kan, jadi kita centang lah ya, walaupun PCC Venice enggak, Start Club Milan dapat ya centang ya prestasi dan MDRT teman-teman tadi ya. Karena si nasabah itu bayar tahunan kan, dia 600-an juta itu kan 30 miliar UP-nya, jadi saya dapat MDRT puji Tuhan. Jadi saya taruh juga nih teman-teman nih, Rise Toyota Silver, dapatnya Toyota merah karena udah Prudential teman-teman ya. Tapi benar kan, Rise ini saya awal 2023 loh, saya belum lihat semua ini teman-teman. Cuma tulis aja, saya aja merinding, saya aja sampai kaget. Jadi pas saya udah dapat semuanya nih, kan saya taruh di dinding kamar saya ya, tembok kamar. Pas saya keluar saya bilang, bentar, saya ada goal setting gitu. Pas saya lihat, ih gila teman-teman, semua centang loh teman-teman, luar biasa ya. Jadi benar-benar teman-teman di sini kita udah di Prudential tuh udah di jalan yang benar ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah lihat kanan kiri gitu. Kita udah jalan aja gitu. Kita udah di jalan yang benar. Kasih applause dong buat Prudential. Nah, next E-nya experience, pengalaman. Nah, oke, jadi di agensi kita teman-teman itu ada apa namanya, sering ke panti foundation, sering ke panti jompo, panti asuhan ya, karena kita harus percaya teman-teman, berkat yang Tuhan percayakan, mau agama apapun ya, berkat yang Tuhan percayakan ke kita sekarang itu ada bagian mereka loh. Jadi kita nggak boleh tahan di kita, karena kalau kita kasih ke mereka itu bukan kita berarti Tuhan saya udah kasih balikin saya lebih, enggak ya. Tapi ketika kita ikhlas kita kasih, ada aja loh teman-teman yang datang ke kita, malah lebih dari apa yang kita berikan teman-teman ya. Nah ini yang ke Milan, kan Nopik sama dengan hoax gitu ya. Saya ini nih. Orang Manado ke Milan, luar biasa Prudential. Saya teman-teman ya, seumur-umur mimpi tuh keluar negeri cuma ke Korea, karena saya suka Korea. Saya suka drama Korea, saya suka K-pop, pokoknya tentang Korea saya suka. Sama opa-opa Korea juga saya suka kalau mereka mau ya.
Nah, jadi saya mimpinya Tuhan kalau saya udah ada uang, banyak uang sebelum saya di Peru ya, saya mau ke Korea karena saya suka Korea gitu. Tuhan ngasihnya lebih Eropa loh teman-teman, lewat Prudential, luar biasa ya. Saya sampai waktu itu pas nyampe touchdown di Milan tuh saya nangis gitu. Saya nggak seorang anak dari Manado ini merantau teman-teman, nggak punya kenalan siapa-siapa gitu. Saya ngerasa saya bersyukur banget Tuhan temuin saya sama Pipin gitu ya. Kayak saya langsung, jadi teman-teman di agent di sini harus say thank you loh. Say thank you dong sama leadernya ya. Di mereka tuh bawa kalian di jalan yang benar. Jadi waktu saya sampai touchdown saya langsung WhatsApp. Saya bilang, Pin, saya udah nggak panggil Pin sekarang dia ya. Kalau nggak kualat saya ya kan, nggak nggak didoain yang bagus-bagus sama dia. Jadi saya bilang, makasih ya waktu itu nggak nyerah sama saya bilang gitu. Karena dia berkat dia nggak nyerah gitu, saya yakin dia tuh perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati hidup saya. Saya bilang kalau kamu nyerah waktu itu ya, seorang Keisha nggak mungkin nginjak kaki di Milan loh teman-teman. Nggak kepikiran kemarin ya saya ketemu tante om saya, mereka bilang, ini loh Keisha, kan mereka sering manggil saya, kayak saya kan Cipit ya teman-teman, jadi mereka panggil Cipit gitu. Cipit udah ke Milan loh teman-teman katanya gitu. Iya puji Tuhan ya gitu, dikasih tahu loh sama tetangga-tetangga udah pernah ke Milan. Mana videonya, tunjukin gitu katanya tuh. Jadi kayak puji Tuhan ya. Jadi bersyukur banget lah Tuhan bisa pakai Pipin untuk temuin saya dengan bisnis yang luar biasa. Kasih aplaus dong buat Prudential. Nah ini sama teman yang berangkat, bareng yang berangkat dari tim, sama Pak Rusli waktu itu. Next, udah deket-deket terakhir. Sebelum saya masuk, bisa ada video nggak sih? Saya ada kirim video kemarin, bisa tolong diputar. Teman-teman tahu ya, waktu saya submit itu di Agustus, itu kan issue-nya di bulan November ya, jadi nggak ada yang mustahil. Mungkin teman-teman mikir, aduh udah November, apa tahun depan aja ya kita ngejar. Nggak teman-teman, kita kasih yang terbaik, do the best and let God to the rest teman-teman ya. Pasti. Teman-teman mau lihat ya, saya tuh dari ini, kita putar video dulu, ini sangat menggambarkan saya di 2023 lah, yang waktu dapat big case itu. Yang anak-anak main apa? Kayak sepatu roda tapi di apa sih? Ice skating. Maaf ya, saya Manado jadi saya agak nyari-nyari kata-katanya. Takut salah. Boleh minta tolong IT bantu. Kita nonton ya teman-teman. Please. Nah, jadi teman lihat ya, ada anak yang jatuh, dia pakai helm merah jatuh. Mungkin orang-orang bilang itu udah nggak mungkin lah, dia bisa jadi number one. Udah jatuh gitu kan, udah nggak ada apa-apanya lah. Jauh banget tuh dari teman-teman tiganya yang mungkin udah MDRT, Star Club, PCC gitu. Lah aku mah apa waktu itu aku duduk ya teman-teman ngelihat orang closing 1M, 500 juta, aku siapa gitu. Aku bisa gak sih kayak mereka gitu. Benar aku pengen dalam hati tuh aku ada spark yang kayak aku pengen kayak mereka Tuhan. Aku pengen naik di atas panggung promosi gitu loh. Jadi aku waktu itu kayak enggak, aku bakal Tuhan akan bawa aku ke panggung itu. Nah, lihat teman-teman yang merah itu akhirnya bisa menyusul teman-temannya Tuhan. Di November, teman-teman lihat tadi di Sunday Pants aku yang top 1 semuanya teman-teman gara-gara big case itu. Jadi kayak nggak peduli kita API-nya sekarang berapa gitu teman-teman. Aku sampai sekarang masih merinding. Aku bilang, Tuhan kok bisa waktu aku naik di atas panggung aku share. Mereka kan nanya ya, karena aku kan itu baru join 1 tahun. Kata mereka, kamu gimana kenal sama Koko ini tuh gimana? Kamu kan kalau big case ya teman-teman kita tahu harus pendekatan kan. Pendekatannya juga bukan yang main-main, big case loh. Ini aku nggak ngedeketin siapa-siapa, dia yang datang gitu. Karena kitanya udah ready gitu. Gimana kalau waktu itu sampai leader aku bilang gini, menurut kamu promosi penting nggak? Kamu closing big case kamu posisinya apa? A, B aku bilang. Kalau kamu masih agent, kamu nggak promosi, ada yang nikmatin 150 juta kamu. Siapa leader kita mau nggak? Nggak mau lah, sorry ya. Mohon maaf saya mau uang juga gitu. Jadi kamu merasa sedih nggak promosi? Enggak lah, wajib nggak, harga mati nggak promosi, wajib gitu teman-teman ya. Jadi kayak waktu itu aku ngerasain bener-bener kayak gila ya big guys, aku semua top 1, mereka sampai kasih selamat, kata mereka gimana rahasianya gitu lah. Aku nggak tahu, aku juga nggak tahu bisa closing dia tuh gimana. Itu kebaikan Tuhan lah teman-teman. Bukan mungkin ya, pasti karena ketaatan aku itu. Aku mau taat yang 600.000 untuk full time, untuk tidak
kerja lagi di tempat yang sebelumnya, yang menurut aku sih nyakitin hati Tuhan ya. Jadi aku full time di Prudentialnya teman-teman, kasih aplaus dong. Nah, terus abis itu ngejalanin ini kita harus punya visi yang jelas. Mungkin seorang Keisha dulu sama kali kayak teman-teman. Kita ngelihat apa sih di Prudential ya cuan lah, nggak muna. Kita manusia, kita ngelihat uang. Tapi sekarang aku tuh udah ngerasain teman-teman ngeklaim nasabah aku. Kan kita rata-rata punya nasabah pasti ekonominya menengah ke atas, iya nggak? Jadi kalau mereka nggak ada uang nggak mungkin, mereka pasti ada uang. Kalau sekedar tagihan 40, 80 juta mereka mungkin nggak bayar, mungkin banget. Tapi ketika kita datang ke mereka, ini aku udah nggak sensor karena udah izin juga ya sama nasabah. Dia ini ceritanya lucu juga. Dia waktu aku mau kejar waktu aku ke Malai yang dari kantor itu, aku bilang gimana menurut kamu? Ya udah deh aku masuk, gue bantuin lu aja ya kata dia gitu pada waktu itu, bantuin lu aja sih cash gitu, ya nggak apa-apa, lagian gue masih muda ini nggak mungkin sakit kata dia gitu. Ya gue juga doain lu sehat-sehat selalu karena kalau lu sakit kan gue juga yang repot, kita kan harus, aku sih gini ya teman-teman, bukan agent yang sekedar closing. Aku kalau misalnya benar-benar nasabah masuk rumah sakit, sebisa aku kalau misalnya masih di Jakarta ya, masih di Indonesia, aku bakal datang gitu, bakal servis dia, selalu seperti itu. Apa namanya, jadi kayak bukan cuman closing gitu. Jadi pas ini dia nggak sakit sih, tapi tiba-tiba pas mau akhir tahun kan ngejar tuh, kan udah dapat big case, masih ada dong perintilannya buat dapat Star Club gitu-gitu kan. Jadi karena dia baik, aku mau coba nih, kan baru dia yang masuk, mau coba nih kali kali aja orang tuanya bisa masuk gitu kan. Ya udah, aku akhirnya mau masuk, tiba-tiba telepon dia nggak aktif, centang satu. Ini aku salah apa ya? Saya tanya dong ke temennya, ini kenapa dia nggak mau, kenapa dia blokir ya? Kalau ada salah minta maaf, kan kita hubungannya jangka panjang. Nasabah sama agent kan, kalau nggak kita yang mati, mereka yang mati duluan. Dia benar nggak sih? Kita jangka panjang sama mereka kan. Terus katanya, wah dia lagi masuk rumah sakit. Kaget dong, hah? Masuk rumah sakit, kenapa kok nggak hubungin saya? Iya, dia nggak sakit sih teman-teman, tahu nggak apa? Kecelakaan. Jadi polisnya tuh baru jalan, dia masuk berapa, Juli, Agustus, September, baru 4-5 bulanan. Per bulan tuh 616.000. Plannya sampai Malaysia, masih muda kan dia. Terus setelah 4-5 bulan itu, pas Desember saya mau coba closing orang tuanya, dia tahu nggak? Jadi memang resiko nggak pernah ada yang tahu ya teman-teman. Dia di apartemen dia mau nyemprot kecoa deket tabung gas, meledak. Makanya kebakar kan, luka bakar. Nggak sakit sih, tapi kayak gini coba. Sekarang mau ngomong asuransi nggak penting, iya kan? Kita nggak pernah tahu resiko loh teman-teman. Nah akhirnya saya bilang, rumah sakit mana? Oh ya si Cempaka. Oke, saya ke sana sekarang. Saya urusin, terus bayar pakai apa? Kan dia ada asuransi. Oh iya, dia ada asuransi ya. Iya, makanya saya heran juga kenapa tiba-tiba nggak ada ini fotonya kan diblokir. Enggak. Dia itu lagi nggak aktif, dia lagi kecelakaan. Ya udah, akhirnya saya ke rumah sakit, saya urusin, saya bilang ke administrasi, pindahin, ini nasabah saya gitu loh. Dia harus pakai asuransi, nggak mau pribadi, karena dia punya asuransi. Akhirnya puji Tuhan, pindah kamar yang lebih bagus, kasih pelayanan yang the best. Dia sampai bilang gini, gila ya baru sampai sekarang loh, gua dapet agent yang bener, kata dia gitu. Aku bilang nggak kok, banyak juga agent yang bener di luar sana gitu, termasuk Champion Agency ya. Kasih aplaus dong. Nah, saya bilang itu semua oknum lah, jangan menyamaratakan. Yang penting sekarang kamu fokus penyembuhan. Iya ya, Kes. Terus dia keluar kalau nggak salah totalnya 80 jutaan. Saya kirim ke dia, saya bilang, udah ya, kamu nggak perlu bayar apa-apa, keluar aja gitu dari rumah sakit. Wah, makasih banyak ya, Kes. Mungkin dia bisa bayar 80 juta. Tapi ketika kita bilang, udah keluar aja, udah dibayar nama Pro, dia say thank you, itu teman-teman itu nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Kebahagiaan yang sebagai seorang agent yang kayak, aduh puji Tuhan ya bisa jadi berkat buat orang. Akhirnya dia bilang, mana nomor rekening kamu? Terus saya bilang, nggak usah pakai uang. Kan kamu bilang kalau misalnya ini semua terbaik. Dia janji kalau yang benar-benar Prudential bayarin semua, dia bakal masukin 2 orang tua dia. Akhirnya saya bilang, udahlah nggak usah kasih uang, pegang aja kata-kata kamu. Akhirnya dia masukin 2 orang tua dia, dapat lagi nasabah ya kan? Yang penting kita lakuin aja yang terbaik, asal visi misi kita jelas ya teman-teman. Kan kalau dia kasih nomor rekening, uang cuma sekali itu. Kalau jadi nasabah kan seterusnya ya kan, apalagi tradisional ya kan, selamanya. Nah terus ini ngelihat waktu ada apa ya, apa sih waktu itu zaman ini. Iya itu. Jadi kayak ngelihat ya teman-teman, lihat loh di luar sana untuk buka franchise ya kita butuh modal berapa.
apalagi seorang Keisha yang dari Manado, emang ada uang 500 sampai 1 M untuk misalnya kita buka sekedar. Jadi dulu ya teman-teman, kayak di sandepan saya doa sebelum ketemu Pipin. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mungkin kerja begini terus. Apalagi di tempat hiburan. Mereka cuma pakai kita pas lagi fresh-fresh, bener nggak ya kan? Kalau kita udah 450, tiba-tiba mereka tendang, udah Kishu udah nggak apa kan, banyak yang baru-baru kan, 17 18 yang cantik-cantik, udah. Terus umur segitu di Indonesia mau cari kerja di mana, 40 50-an kan. Jadi saya mikir, Tuhan, saya mau usaha gitu, saya mau usaha walaupun kecil, saya bosnya. Waktu itu saya kepikiran, teman-teman tahu nggak Tongji atau Teh Nusantara? Nah mungkin itu modalnya sekitar 30 jutaan kali ya, karena nasabah saya salah satu ada usaha itu. Terus saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan kasih bisnis yang tanpa modal dan luar biasa ini di Prudential, kasih aplaus. Karena teman-teman mau tahu nggak, ternyata nasabah saya kan ini udah ini Teh Nusantara kan. Padahal dia bosnya loh, dia ngasih uang buat franchise. Tapi setiap subuh, dia cerita sendiri, tiap subuh dia harus bikin tehnya. Jadi dari franchise tuh cuman kasih ngerobak. Ini dia nggak mau pakai orang karena pernah nipu-nipu gitu. Makanya kalau kita usaha, kalau kita nggak ada di sana, gitu, tipu-tipu pasti karyawannya kan. Kita nggak bisa nikmatin hidup gitu. Kalau kita di sini, misalnya nih, aku di sini, aku punya agent di Manado. Dia closing, kita nggak perlu apa-apain. Di Proofers nggak mungkin ada nipu-nipu kan. Dia dapat berapa, saya dapat berapa. Jadi kasih applause dong buat Prudential. Udah benar gitu. Jadi kayak aduh, untung akhirnya saya nggak buka yang franchise itu ya. Udah benar saya di Prudential, karena kayak aduh, ribet banget, subuh-subuh harus masak teh gitu loh. Kasihan, padahal kita bosnya, kita udah ngeluarin puluhan juta. Kata kalau nggak salah dia bilang 30 juta deh dia buka itu. Kasihan kan. Nah, terakhir explore. Sebelum masuk yang terakhir ada video satu lagi. Ada video satu apa dua ya? Boleh minta tolong diputerin? Ini cuman kasih ingat ke kita sih, bahwa apapun yang kita lakuin tuh pasti ada buahnya. Apapun yang kita tabur pasti kita tuai kok gitu. Jadi nggak perlu kok sekarang. Oke, boleh di play aja. Apa yang gak enak? Betul, teman-teman, kasih aplaus dong. Mungkin memang apa yang kita lakuin ya kayak kadang-kadang aduh kok gini banget sih Tuhan. Katanya tuh gampang, katanya leader bilang ke sini easy gitu-gitu kok, tapi kok saya nggak ngerasain seperti itu. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita benar-benar Tuhan tuh mau ngasih sesuatu kalau kita udah ready. Jadi bukan Tuhan nggak mau ngasih, bukan leader apa yang leader ngomong juga bohong, bukan. Tapi kita lagi dipersiapkan teman-teman. Wadah kita lagi diperbesar. Gimana Tuhan mau ngasih berkat kita yang gede tapi wadah kita cuma segini, nggak bisa kan? Jadi dia bentuk kita dulu gitu loh. Jadi kalau kita semakin kita ngerasain nggak enak, itu benar ya teman-teman. Kemarin ya saya meeting sama tim saya, kumpul di KFC. Lagi mau kan udah mau ini kan, mau tutup Desember kan, jadi lagi ingetin lagi apa jadi tujuan. Sebenarnya leader-leader bukan ini kita ya, bukan kayak nuntut, bukan. Mereka ingetin lagi gitu loh. Apa sih yang jadi mimpi kamu di Prudential? Apa yang buat kamu di Prudential tuh bertahan? Apa yang kamu pengen? Entahkah itu mau bahagiain orang tua, mau beli rumah, mau beli apa? Itu tuh leader cuma ingetin, bukan nuntut gitu. Jadi pas ngobrol kayak kamu kenapa kak gitu kan? Demam. Oh, aku langsung ingat cerita aku kan. Masuk rumah sakit Bikes nih aku bilang gitu. Karena semakin kesini tuh agent-agent kan udah semakin ada demam lah, ada apa ya kan, karena apa sih, kita deg-degan kan mau tutup akhir tahun ini, bisa nggak ya? Jawabannya kalau kita masih berjuang teman-teman, bisa, yakin deh ya. uh, Next video lagi. Oh, nggak ada suara ya? Kayaknya saya kirim yang nggak ada suara. Coba. Oh,
teman-teman ya. Jadi kita work belum ada hasil tapi kita jadi lebih baik. Work belum ada hasil tapi kita jadi lebih baik. Contoh ya teman-teman. Saya ini bukan morning person ya. Dulu kerjaan saya pagi jadi malam, malam jadi pagi teman-teman. Di Prudential nggak bisa kayak gitu ya kan. Kita harus tapi benar teman-teman, akhir-akhir ini saya udah ngeliat nih, kan Tuhan baik ya. Sebenarnya kita mau minta apapun Tuhan kasih, tapi Tuhan ngeliat action kita gitu. Aduh, jam saya udah mau habis lagi, tapi udah di akhir. Jadi saya tuh mempraktekkan gini, misalnya kita buat janji temu, tiba-tiba pas hari H itu ada aja kan si nasabah bilang sakit lah, saya lagi ketemu ini nggak jadi, ada aja kan permasalahannya kayak wah padahal udah menggebu-gebu untuk prospek untuk cerita. Kalau kita cuman mikir kayak gini, ya udahlah mungkin saya disuruh Tuhan istirahat ya, saya tidur aja. Banyak setannya teman-teman, ada setan Netflix, setan kasur ya kan. Jangan, itu malah justru rezeki jauh. Saya udah mempraktekkan ini benar, percaya nggak percaya ya. Jadi kalau misalnya saya ingetin lagi kan paginya, misalnya hari ini kita jadi ketemuan di sini-sini kan. Misalnya mereka bilang, aduh belum bisa nih, saya tetap keluar loh teman-teman. Kemana? Ya terserah, kita ke tempat ngopi. Karena ketika kita duduk itu kita punya opportunity, kita punya kesempatan. Tiba-tiba ya saya, ini lucu deh, nggak jadi kan, kayak sebenarnya saya bisa memilih untuk bad mood gitu, kayak kecewa, wah padahal saya hari ini udah menggebu-gebu buat presentasi gitu, tapi saya keluar, saya duduk, tiba-tiba nasabah saya yang pernah klaim, dia bilang, kak saya punya teman direferensiin ke kamu, dia mintanya agent yang baik kan, kakak udah ngurusin saya gitu, kata si nasabah kan, ya udah mana nomornya, langsung issue loh teman-teman, hari itu cuma by call doang. Coba kalau kita nggak keluar, ya nggak dapet apa-apa gitu. Saya kayak udah mempraktekkan gitu. Ya udah kalau udah buat janji temu, walaupun si nasabahnya belum bisa hari itu, nggak apa-apa keluar aja teman-teman. Karena kan Tuhan juga lihat, wah dia tetap taat ya, tetap action ya, pasti ada aja kok rezekinya ya. Nah selanjutnya terakhir, ini quotes yang saya suka remind ke diri saya juga ya. Kalau kita misalnya ngajak kan kadang-kadang kesel juga ya, kayak dia tuh kayak punya peluang, punya kesempatan kita ke agent ya gitu, tapi kok nggak mau memanfaatkan kesempatan yang ada, pada relasinya bagus ya. Jadi saya cuma ingat ini, ketika ada orang diajak berkembang, lalu yang mereka munculkan adalah alasan-alasan menghambat jalan, dan mereka fokus pada rintangan itu saja, maka kamu berjalanlah menjauh dari mereka. Kita yang jalan toksik berarti mereka kan. Energimu akan habis sementara mereka akan muter-muter di alasan yang itu-itu saja bertahun-tahun. Mentok. Fokuslah pada orang-orang yang senang bertanya solusi dan bergerak lebih cepat. Mereka yang selalu berupaya untuk menyelesaikan lebih cepat target-target hidup mereka. Selanjutnya, next. Nah ini, benar nggak sih berhasil atau enggak? Coba aja, mencoba itu nggak pernah salah. Bukan soal hasil ya, tapi justru usahanya. Kita kan jadi belajar dengan pengalaman. Dijawab atau enggak, datang aja sama Tuhan, agama apapun, itu nggak pernah sia-sia. Pasti dijawab sih sebenarnya. Benar, ketika saya ngelihat, wah iya Tuhan tuh jawab. Dianggap atau enggak, tetap kita buat baik aja. Itu nggak pernah rugi. Bukan soal anggapan orang kan. Do good because you are a good person. Be good, you do good always. Kasih aplaus teman-teman. Thank you so much.